Membangun dan mengembangkan usaha tidak mudah. Sebanyak 87,5% UMKM terdampak akibat pandemi, dan 93,3% pelaku usaha sektor tersebut merasakan dampak penurunan omset penjualan. Oleh karena itu, Micromentor Indonesia hadir untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh UMKM serta mendukung pertumbuhan mereka melalui mentoring bisnis. Penelitian membuktikan bahwa 56% wirausaha yang didampingi oleh mentor dapat meningkatkan akses ke sumber daya untuk pengembangan usaha, serta 60% wirausaha yang didampingi mampu meningkatkan omset. Micromentor Indonesia adalah sebuah platform mentoring bisnis online yang mempertemukan wirausaha dan relawan mentor bisnis agar saling berkolaborasi menyelesaikan tantangan dan mengembangkan usaha. Kamu tahu tidak? Micromentor adalah platform mentoring bisnis 100% gratis pertama loh di Indonesia. Kenapa harus pakai Micromentor Indonesia? Seluruh fitur yang tersedia dapat diakses secara 100% gratis. Terhubung dengan seluruh mentor atau wirausaha di seluruh Indonesia dan dunia. Panduan mentoring yang jelas dan mudah dipahami. Online, mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Bukan cuma itu, dengan bergabung, kamu bisa mengakses fitur mentoring one-on-one dengan wirausaha atau relawan mentor bisnis dari seluruh Indonesia dan dunia. Pelatihan pengembangan usaha dan keamanan siber. Bersertifikat internasional loh. Toolkit keamanan siber untuk UMKM dari Global Cyber Alliance atau GCA untuk meningkatkan keamanan siber usaha kamu. Gimana? Ya, kalau tertarik, langsung daftar aja. Kunjungi www.micromentor.org dalam bahasa Indonesia. Pilih temukan atau menjadi mentor. Lengkapi profil. Selamat memulai mentoring.
Nama saya Andi Ashar, usaha di Makassar, sudah berdiri selama 3 tahun. Adapun sektor usaha yang saya geluti adalah di bidang sablon kaos. Perkenalkan, nama saya Sumi Prataini, mahasiswa Biologi UPI 2014. Saya sekarang sedang melakukan usaha di bidang pertanian dengan nama usaha Etnogotani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfi Maulania, pendiri KPP Bimbel yang bergerak di bidang pendidikan anak mulai dari usia 3 sampai 5 tahun dan usia 6 sampai 11 tahun. Nama saya Siska, saya sudah 8 tahun menjadi dosen. Kebetulan saya memang istilahnya ingin berbagi ilmu kepada generasi selanjutnya. Perkenalkan, saya Satria Yunas. Aktivitas saya saat ini banyak di bidang dosen, penelitian, serta menjadi praktisi dan mentor di berbagai unit usaha, baik perusahaan besar di dalam negeri ataupun di luar negeri. Halo, saya Temi. Saya adalah seorang direktur dari PT Aseris Informik Solusi Teknologi, dan saya juga punya komunitas entrepreneurship. Sebagai wirausaha, butuh sekali bimbingan tentang dunia usaha dari ahli yang sudah berpengalaman. Awal saya mikromentor, terus saya cari-cari di searching di Google aja. Sampai akhirnya kami menemukan mikromentor di sebuah acara seminar yang diadakan oleh Ustadz Japri. Ingin berbagi buat negeri ini. Setelah saya temukan di berbagai media, ternyata mikromentor yang sesuai buat saya. Pada saat itu saya buka di bidang saat suatu gerakan nasional, saya ketemu sama teman-teman yang ngomongin platform mikromentor. Saya teringat waktu ketemu menti pertama sekali adalah Ibu Silmi Kuratoin. Berjalannya dengan waktu, kita sepakat untuk melakukan berbagai pertemuan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Beberapa mentor yang bisa kami hubungi, salah satunya yaitu Pak Satria Yunas yang sampai saat ini masih aktif intens mentoring bersama kami. Salah satunya adalah Tika. Tika ini pertama saya ketemu di platform, kemudian kita berlanjut di WhatsApp, kemudian saya juga bikin janjian sama Tika untuk bertemu kopi darat. Salah satu yang paling aktif juga adalah Bu Gloria, menti saya yang dari desa kecil di Prabu Muli. Gloria bertemu dengan saya dari platform ini, menghubungi saya, mengirimkan message, kemudian tanya WhatsApp saya, dan sampai kita telepon-teleponan. Jadi yang paling berkesan pertama-tama waktu saya chat Ibu Haisal, salah saya juga berlokasi di Makassar. Ya,
Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Om, Tante, semuanya. Ketemu lagi di kelas tematik kita ya, kelas Grab bersama Mikromentor. Sudah hadir bersama kita nih Mas Adi dari Grab dan juga Tante nih ya, Tante Tata ya, Mbak Tata dari Malang, arek Ngalam nih. Nah, coba Om Tante yang arek-arek plat N, boleh suaranya ya, silakan komentar atau yang dari Jawa Timur. Sebelumnya Mbak Tata sudah pernah mengisi materi pelatihan tematik Grab ya, khususnya untuk materi saat itu kalau tidak salah pemasaran. Banyak juga yang bertanya, gimana sih caranya saya kalau misalnya enggak pede dalam berjualan produk, tapi punya laku bagaimana? Nah, Mbak Tata pada saat itu sudah memberikan tips. Nah, sekarang Mbak Tata akan memberikan strategi pemasaran yang tidak kalah menarik nih. Nah, ini ada strategi pemasaran dan model bisnis yang tepat dengan menggunakan alat bantu yaitu kanvas model bisnis. Nah, saya ingin memperkenalkan Mbak Tata lagi ya. Jadi Mbak Tata ini merupakan Master Mentor Sigap UMKM dan juga Garda Transfumi. Nah, jadi bagi yang ingin dibikinkan NIB, bisa langsung hubungi Kak Tata nih ya. Juga Mbak Tata ini merupakan trainer dari UN Women Indonesia, fasilitator nasional BPOM ya. Jadi yang nanya halal-halal tuh bisa juga tuh ke Mbak Tata ya. Women Will Google Indonesia berbagai program juga sudah menjadi fasilitator dan pendampingan dan pemberdayaan untuk UMKM dan pemuda. Nah, Mbak Tata ini juga merupakan pebisnis di samping kesehariannya sebagai pendamping UKM. Mbak Tata merupakan pemilik ya pebisnis dari LKP Anjamukti Education, sebuah lembaga pendidikan dan juga CV Rezeki Mili. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung sambut saja Mbak Tata. Silakan Mbak Tata. Halo, selamat siang Kak Farah. Suaranya cukup kecil Mbak Tata, mungkin bisa dilantangkan lagi. Oke, cek. Halo, selamat siang. Masih kecil Mbak Tata, suaranya boleh dilantangkan lagi, maaf. Mungkin mikrofonnya atau gimana ya? Ini saya coba tanpa headset. Sudah Ya. lebih jelas? Sudah lebih jelas Kak Farah? Kayaknya kalau di saya sih masih kurang ya. Bentar. Coba disesuaikan. Nanti Mbak Tata yang share screen bisa Mbak Tata? Bisa, nanti Oke. dari saya sendiri aja yang share screen. Oke, cuma mungkin lebih ke suara aja sih permasalahannya ini. Nah, pesan GrabFood dulu Kak, biar suaranya menggelegar. Oh ya, kebetulan saya siang hari ini baru saja pesan makan siang dengan GrabFood. Ya. Halo? Masih belum jelas Kak? Halo. Sudah lumayan, silakan. Untuk Om Tante bisa ya volumenya ya dikencangkan supaya lebih terdengar. Oke, nanti kalau misalnya suara dari saya kurang jelas, silakan diingatkan ya, nanti saya akan perkeras lagi volumenya. Seperti itu. Terima kasih. Ini langsung saya mulai, Kak Farah. Bagaimana? Langsung saya mulai, Kak? Silakan Mbak Tata. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om dan Tante semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Tata Paramita, yang kemarin sudah sempat ketemu ya di beberapa minggu lalu. Salam jumpa kembali. Bagi yang belum pernah ketemu, salam kenal dan saling kita nanti berkenalan. Oke.
Ini izin saya share screen. Semoga sudah nampak ya di layarnya teman-teman semuanya. Sudah, Mbak Tata. Oke. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar ya, belajar dengan hati yang menyenangkan tentunya tentang strategi pemasaran dan model bisnis yang tepat. Nah, ini cukup menarik sebenarnya kita belajar tentang strategi pemasaran. Karena apa? Setiap saya bertemu teman-teman UKM, salah satunya kemarin beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya baru pulang dari Lombok ya, ketemu teman-teman UKM di sana. Ketika saya tanya permasalahan usahanya apa, itu rata-rata mereka menjawab hal yang sama, yaitu yang pertama permodalan, yang kedua yaitu tentang strategi pemasarannya gitu. Untuk permasalahan yang lain seperti sumber daya manusia, kemudian yang lain-lain itu nomor kesekian, tetapi hampir semua rata-rata yang mereka keluhkan sebagai kendala di usahanya itu terkait tentang strategi pemasarannya sama permodalan seperti itu. Nah, saya ingin tahu untuk Om dan Tante semuanya yang ada di sini, khususnya yang sudah punya usaha dan sudah menjalankan usaha, kira-kira apa sih kendala yang dialami? Apa ada yang mungkin merasa belum optimal gitu ya? Silahkan dituliskan di kolom chat ya. Dipersilahkan. Jadi hari ini kita akan sama-sama mencoba membedah secara sederhana tentang strategi pemasaran dan model bisnis yang tepat. Oke, saya ingin tahu apa sih kendalanya. Oke, permodalan. Kemudian ada lagi yang lain? Rata-rata sih memang permodalan dan pemasaran. Jadi oleh karena itu tepat sekali kiranya kalau di siang hari ini kita sama-sama belajar mengenai strategi pemasaran. Kita nggak bahas yang muluk-muluk ya, kita coba membicarakan, kita coba sharing dengan cara yang sederhana. Oke, sambil saya lanjut. Nah, untuk memudahkan kita belajar, ini saya bagi dua materinya ya, temanya. Yang pertama tentang strategi pemasaran, dan yang kedua tentang bisnis model kanvas atau BMC. Nah, strategi pemasaran ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kita akan sama-sama belajar untuk membedakan apa sih bedanya antara penjualan dan juga pemasaran gitu ya. Barangkali masih ada teman-teman atau Om dan Tante di sini yang masih jadi satu. Jadi penjualan dan pemasaran itu seperti dianggap hal yang sama gitu, padahal sebenarnya jauh berbeda. Terus kemudian yang kedua yaitu tentang riset dan strategi pemasaran 5P. Nanti akan kita bicarakan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang catatan penting pemasaran dan tips-tips untuk memperluas pasar. Nah, semoga nanti yang kita bahas sama-sama bisa bermanfaat buat Om dan Tante semuanya, khususnya yang sudah punya usaha dan akan menjalankan usaha. Ini untuk perkenalan tadi sudah dibacakan oleh Kak Farah. Nama saya Yunida Paramita, tapi Om dan Tante semuanya panggil saja Tata gitu ya, supaya kita bisa lebih dekat. Panggil Mbak Tata gitu juga bisa. Dan ini IG saya di Tata Paramita 99. Apabila nanti ada yang follow, akan saya follow back. Untuk aktivitas pendampingan sudah dibacakan oleh Kak Farah, jadi tidak perlu saya ulang kembali. Nah, ini satu pertanyaan yang menjadi pembuka kita pada pertemuan siang hari ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk pemasaran, baik itu produk maupun jasa kita, apakah sudah efektif? Jadi intinya apakah teman-teman merasa pemasaran yang dilakukan saat ini itu sudah efektif atau belum? Sudah powerful atau belum? Silakan dituliskan di kolom chat ya. Apa ada yang merasa aku sudah maksimal melakukan pemasaran? Gitu. Ada yang merasa masih belum, masih setengah-setengah gitu. Bisa dituliskan ya, jadi saya bisa memantau. Oke, sebagian belum efektif, merasa belum efektif. Nah, nanti kita sambil menggali ya, belum efektifnya itu karena apa, belum maksimalnya karena apa gitu. Oke, ini untuk Kak Ahmad Fauzi, pemasaran alhamdulillah baik offline maupun online sudah maksimal. Oke, yang lain bisa silahkan dituliskan. Jadi kita
akan coba menggali ya permasalahannya itu ada di mana gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba berbicara tentang strategi pemasaran. Jadi namanya saja strategi ya. Kita melakukan sesuatu apabila tidak disertai dengan strategi yang tepat, maka goalnya atau tujuan bisnisnya juga akan lebih susah untuk dicapai. Jadi ibaratnya orang mau bertempur ya, mau ke medan pertempuran apapun juga tentu membutuhkan strategi. Orang yang punya strategi aja belum tentu dia berhasil mencapai tujuannya, apalagi yang belum punya strategi ya. Jadi kita rencanakan sama-sama strategi yang tepat seperti apa. Nah, sebelumnya kita samakan dulu mindset bahwa memiliki strategi pemasaran itu sangat penting dalam usaha mengembangkan usaha kita. Karena apa? Karena strategi yang kita lakukan, strategi yang kita buat, itu akan nantinya mempengaruhi keberhasilan ataupun kendala kita sebagai seorang pengusaha gitu, dalam memenuhi kebutuhan dari konsumen. Jadi intinya kita yakini dulu bahwa setiap apapun yang kita lakukan, termasuk salah satunya itu usaha, memiliki strategi pemasaran itu sangat-sangat penting. Jadi mindsetnya ditanamkan seperti itu. Kalau kita ke medan pertempuran, kita di medan usaha gitu, kita memiliki strategi yang tepat supaya nanti lebih cepat mencapai goal yang kita inginkan. Nah, ini sebenarnya sudah pernah dibahas di pertemuan yang sebelumnya, tapi coba kita review kembali. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan strategi pemasaran itu? Jadi, strategi pemasaran itu adalah cara yang dilakukan dengan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hal yang diinginkan. Itu strategi, apapun bentuknya ya. Jadi strategi itu cara kita. Kemudian pemasaran itu adalah kegiatan yang terdiri dari menentukan harga jual, kemudian menetapkan segmentasi konsumen, kemudian memilih jalur penjualan, kemudian juga mempromosikan barang dan jasa. Jadi lingkup pemasaran itu cukup luas sekali. Jadi kalau digabungkan, maka strategi pemasaran itu maksudnya adalah cara yang kita lakukan dengan kemampuan yang juga kita miliki untuk bisa menentukan yang pertama harga jual, kemudian menetapkan segmentasi konsumen, kemudian kita menentukan jalur penjualan, serta mempromosikan barang dan jasa terhadap segmentasi konsumen yang telah kita pilih. Gitu ya. Jadi kita perlu strategi supaya nanti kalau ibaratnya kita menembak itu pas di sasarannya. Teman-teman nanti kalau misalnya saya menjelaskannya terlalu cepat, mohon diingatkan ya. Nah, sebelumnya kita berupaya membedakan dulu antara penjualan dan pemasaran. Karena beberapa kali saya ketemu sama teman-teman UKM itu, mereka masih bias. Penjualan ya pemasaran itu sama aja gitu. Berdagang dan bisnis itu sama aja. Padahal ternyata itu merupakan dua hal yang berbeda. Ya. Apa sih sebenarnya bedanya penjualan dan pemasaran? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini ada dua orang. Ini saya uraikan seperti ini. Nanti teman-teman, Om dan Tante semuanya silahkan ditentukan mana sih yang merupakan aktivitas penjualan, mana sih yang merupakan aktivitas pemasaran gitu ya. Jadi ini ceritanya yang pertama ada ibu-ibu namanya Ibu Anita. Bu Anita ini punya usaha warung kopi di Desa Uniwa. Bu Anita ini berkeinginan untuk meningkatkan penjualan kopinya. Bu Anita kemudian membuat rencana untuk meningkatkan penjualannya dengan menentukan cara-cara yang berbeda dengan penjual lainnya, seperti misalnya dia membuat banner atau spanduk yang mencolok. Tempat jualannya dia hias sedemikian rupa untuk menarik pelanggan. Ini Bu Anita. Nah, tetangganya di tempat yang agak berbeda itu namanya Bu Erina. Bu Erina ini juga merupakan pengusaha warung kopi di desa yang sama, di Desa Uniwa. Nah, di sana memang warung kopi itu banyak sekali ditemukan. Nah, supaya warung kopinya itu lebih diterima oleh pembeli, maka Bu Erina ini bertanya pada calon pembelinya, kopi seperti apa sih yang mereka suka? Kemudian berapa mereka bersedia membayar untuk secangkir kopinya? Kemudian tempat atau warung kopi seperti apa sih yang nyaman buat mereka? Dan misalnya mereka juga ditanyai,
penjual kopi seperti apakah yang mereka sukai. Nah, dari dua contoh ibu-ibu penjual atau pengusaha warung kopi ini, Om dan Tante silahkan mencermati mana yang merupakan aktivitas penjualan dan manakah yang merupakan aktivitas pemasaran. Silahkan dituliskan. Yuk. Jadi kalau Bu Anita dan Bu Erina ini dua-duanya sama-sama pengusaha kopi. Nah, yang satunya dia kepingin pengunjungnya banyak, penjualannya banyak, dia membuat spanduk atau banner, gitu ya, membuat spanduk atau banner yang menyolok dan dihias demikian rupa. Nah, satunya lagi Bu Erina ini dia lebih bertanya kepada pembelinya, kepada calon pembeli, apa sih yang mereka inginkan, gitu, apa sih yang mereka butuhkan, terus kemudian harga berapa yang mereka bersedia untuk membeli secangkir kopi. Bisa bisa dianalisa. Yang kesatu aktivitas pemasaran, yang kedua aktivitas penjualan. Oke, ada yang lain? Ada yang mungkin berbeda? Yang mana yang merupakan aktivitas penjualan, mana yang merupakan aktivitas pemasaran. Nah, ini coba kita telaah ya. Coba kita telaah supaya nantinya ke belakangnya itu kita bisa tahu mana sih bedanya sebenarnya aktivitas penjualan sama pemasaran. Mana sih yang merupakan perdagangan, mana yang merupakan bisnis. Seperti itu. Oke, ini bermacam-macam jawabannya. Oke, ini baik. Dari Pak Agus Riono ini sudah betul ya. Jadi yang pertama Bu Anita ini adalah aktivitas penjualan. Jadi dia dengan versinya sendiri, dia ingin menghias warungnya sedemikian rupa supaya menarik perhatian orang datang ke tempat dia. Nah, kebalikannya di Bu Erina ini, dia merupakan aktivitas pemasaran lebih kompleks. Jadi Bu Erina ini menggali apa sih yang dibutuhkan sama konsumennya gitu. Jadi Bu Erina ini menggali apa yang dibutuhkan oleh konsumennya, kemudian seperti apa yang mereka sukai. Nah, inilah aktivitas pemasaran. Jadi semoga mulai terbayang ya bedanya ya antara penjualan dengan pemasaran. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Ini bedanya antara aktivitas penjualan sama pemasaran. Kalau aktivitas penjualan itu tujuan awalnya terfokus pada barang atau jasanya aja. Jadi fokus pada menjual barangnya atau menjual jasanya aja. Kalau aktivitas pemasaran, fokusnya adalah tujuan awalnya dia membuat pasar. Dia mencari, menggali kebutuhannya dari calon konsumennya itu apa gitu ya. Jadi mereka menyiapkan pasar, mereka membuat pasarnya. Nah, kalau penjualan kepentingannya itu adalah kepentingan penjual supaya barangnya itu laku, barang atau jasa yang dia jual itu laku. Tetapi kalau pemasaran lebih menitik beratkan pada kebutuhan pembelinya atau pelanggannya. Terus kemudian kalau penjualan itu fokus pada produk yang sudah ada. Jadi dia punya produk apa atau jasa apa, itu fokus itu yang dijual, dipasarkan. Searah, sifatnya lebih searah. Tetapi kalau pemasaran itu lebih menggali ke kebutuhan pelanggannya. Jadi memang sedikit lebih butuh effort ya untuk pemasaran, tapi nantinya karena pasarnya akan terbentuk, itu akan lebih mudah. Kemudian kalau penjualan, sarananya adalah sarana penjualan dan sarana promosi. Kalau pemasaran itu pemasaran yang terintegrasi. Jadi pemasaran yang terintegrasi tadi mulai awal tadi ya, seperti disampaikan di strategi pemasaran, mulai dari menentukan konsumennya siapa, kemudian harganya berapa, kemudian hal apa saja yang disukai konsumen. Nah, itu jadi pemasarannya lebih kompleks. Tetapi nanti hasilnya akan jauh lebih besar. Nah, tujuan akhirnya kalau untuk penjualan itu akan meraih keuntungan. Keuntungannya dari mana? Dari volume penjualan. Nah, kalau untuk pemasaran, keuntungannya melalui kepuasan pelanggan. Nah, kenapa ini lebih powerful? Karena apa? Pelanggan yang merasa puas, dia akan menjadi word of mouth, atau mereka akan merekomendasikan warung kopi. Kalau yang tadi usahanya Bu Anita sama Bu Erina tadi kan warung kopi, itu akan merasa puas dan merekomendasikan ke teman-teman yang lain. Jadi seandainya misalnya gampangnya sebagai contoh,
ada pelanggannya namanya Pak Asep gitu. Pak Asep ini suka pergi ke warung kopi. Nah, ketika digali oleh Ibu Erina, ternyata kebutuhannya seperti apa, ketemu model-modelnya seperti apa. Kemudian Pak Asep ini akhirnya karena merasa puas, ketika dia mau ngopi, ngajak teman-temannya yang lain supaya nanti sama-sama pergi ke warung kopinya Bu Erina. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi perbedaannya adalah perbedaan di sudut pandang. Jadi perbedaan di sudut pandang antara penjualan dan pemasaran. Semoga bisa dipahami ya sampai di sini teman-teman. Jadi ada bedanya penjualan dengan pemasaran. Nah, apabila ada yang menanyakan bedanya berdagang sama berbisnis, ini kurang lebih seperti ini juga. Berdagang ini sama dengan penjualan, jadi fokus untuk berjualan, itu berdagang. Tapi kalau kita berbisnis, ini kita membentuk pasar. Nah, ini sama dengan pemasaran. Nah, maka dari itu harapannya teman-teman yang punya usaha, Om dan Tante semuanya, silakan berfokus pada pemasaran. Jadi kita saat ini berupaya fokus pada kebutuhan pelanggan, seperti itu. Karena harapannya sih kita jangka panjang ya usahanya ya. Kalau untuk penjualan saja itu biasanya relatif pendek. Tapi kalau untuk marketing atau untuk pemasaran kita menyiapkan untuk goals atau yang lebih besar lagi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke riset dan strategi pemasaran 5P. Riset atau yang biasanya disebut ini ya, studi pasar. Riset itu nama lainnya studi pasar, itu sangat penting untuk dilakukan dan sebagai bagian dari salah satu strategi ya. Karena dengan riset atau studi pasar itu ibaratnya mau bertempur itu kita riset dulu. Kita cari tahu dulu sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita nanti untuk membuat strategi. Jadi apa saja sih sebenarnya manfaat kita melakukan riset atau studi pasar? Yang pertama itu mengenali calon pembeli. Siapa sih yang akan beli produk kita, kemudian berapa daya belinya mereka, kemudian seperti apa mereka akan membeli produk kita, itu dikenali lebih dalam lagi. Karena harapannya itu akan tepat sasaran nantinya. Oh ya, Om dan Tante kalau nanti ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat atau Q&A ya. Nanti sambil jalan atau selesai saya memaparkan materinya bisa dijawab. Silahkan. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenali calon pembeli, mengenali calon pembeli, maaf saya ulang lagi, saya tambahkan, untuk mengenali calon pembeli ini kita bisa menggunakan atau mempermudah dengan cara buyer persona. Mungkin ada yang pernah tahu apa yang dimaksud dengan buyer persona ya. Jadi buyer persona itu kita mengenali calon pembeli kita atau pelanggan kita yang ideal itu seperti apa. Gitu. Misalnya kalau tadi contohnya warung kopi, siapa sih yang biasanya beli ke warung kopi itu? Misalnya laki-laki, terus kemudian usahanya apa? Dia misalnya driver atau usaha yang lain gitu. Terus kemudian berikutnya usianya berapa? Kemudian berapa dia biasanya mengeluarkan uang, menghabiskan uangnya untuk beli di warung kopi itu kita kenali. Jadi cara termudahnya seperti itu, kita ambil salah satu pelanggan kita yang terbaik. Nah, itu kita bedah ciri-cirinya seperti apa. Nah, itu nanti akan jadi gambaran yang potensial. Nah, misalnya di usaha saya itu ada, kebetulan salah satu usaha saya itu di bidang pendidikan ya. Di bidang pendidikan ini ada salah satu pelanggan yang dia sudah lama sekali menjadi pelanggan di tempat saya itu sekitar 10 tahun. Nah, karakteristiknya itu kita bedah. Jadi di usaha pendidikan ini, misalnya contohnya perempuan gitu ya. Di salah satu unit usaha saya itu di bidang pendidikan, bimbingan belajar contohnya satu unitnya. Nah,
siapa sih yang jadi customer-nya, target market-nya? Yaitu yang satu paling banyak adalah ibu-ibu yang memiliki anak usia sekolah. Kemudian rentang usianya 30 sampai 50 tahun. Kemudian rata-rata kalau mereka memberikan fasilitas bimbingan belajar kepada anaknya, itu rata-rata kalangannya menengah ke atas. Anak-anaknya sekolah di tempat yang biasanya favorit gitu ya. Jadi itu kita petakan, kita pilih salah satu pelanggan atau customer kita yang paling potensial. Nah, biasanya pelanggan-pelanggan yang lain itu karakternya seperti itu, tidak akan jauh berbeda. Gitu. Itu jadi salah satu cara untuk mengenali calon pembeli yang potensial begitu. Terus kemudian untuk memetakan persaingan, zaman sekarang itu hampir tidak ada salah satu usaha pun yang tidak punya kompetitor. Hampir 90% usaha itu pasti ada kompetitornya, walaupun dengan level yang berbeda. Nah, untuk riset pasar itu fungsinya bisa untuk memetakan persaingan. Jadi memetakan persaingan itu maksudnya kita head to head dengan siapa, pesaing terdekat kita siapa. Nah, untuk mempermudah mungkin gambarannya seperti ini. Saya sajikan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu cara untuk kita memetakan persaingan. Ini contohnya saya ambil yang sederhana, yaitu punya usaha jus. Jadi Happy Juice ini adalah usahanya, nama usahanya itu Happy Juice. Nah, kemudian kompetitornya yang terdekat itu mereknya Reject sama Buah Viti. Nah, kita coba menelaah mana yang merupakan kelebihan dari Happy Juice dan mana yang merupakan kelemahannya. Gitu. Jadi kita bisa melihat head to head-nya ya. Jadi apple to apple-nya gitu, antar bahan bakunya. Kalau Happy Juice menggunakan buah dan sayur pilihan. Kemudian kalau Reject itu buah dan sayur pilihan juga. Kalau Buah Viti juga buah dan sayur pilihan. Rasanya bagaimana? Kalau Happy Juice itu banyak pilihan, enak dan segar. Karena dia dibuatnya mendadak gitu ya. Kalau Reject dan Buah Viti itu kurang segar karena sudah dalam bentuk kemasan. Kemudian dari segi harganya bisa diperbandingkan. Jadi kita seperti survei kompetitor ya, survei secara sederhana, membeli atau melihat kompetitor kita itu dia menjual dengan harga berapa. Kalau di Happy Juice, ini baratnya kita usahanya Happy Juice nih. Happy Juice ini harganya 15.000 untuk 200 ml. Kemudian kalau Reject itu 45.000 tetapi mendapatkan 350 ml. Kalau Buah Viti kalau Happy Juice sama Reject natural. Tapi Buah Viti karena kemasan, maka tentu ada BTP-nya atau bahan tambahan pangan. Nah, kemudian kemudahan membelinya bagaimana? Kalau Happy Juice bisa di GrabFood, gitu ya, di Tokopedia, kemudian di beberapa tempat pembelian. Sedangkan kalau Reject dia bisa didapatkan di berbagai mall kelas atas. Kalau Buah Viti di toko-toko retail itu ada karena dia bentuknya kemasan. Nah, kemudian dianalisa lagi dari segi kemasannya. Kalau Happy Juice, produk kita ini, Happy Juice-nya ini botolnya masih kurang menarik ya, karena masih biasa gitu. Tapi kalau untuk Reject dan Buah Viti, botolnya sudah menarik, kotaknya keras, lebih profesional lah kelihatannya. Terus kemudian Happy Juice untuk pelanggannya bisa custom, pilihan rasanya bisa custom, kemudian bisa berlangganan secara langsung. Tetapi kalau Reject dan Buah Viti tidak bisa karena mereka itu sudah ada di toko-toko oleh-oleh atau di toko-toko toko retail yang ada di sekitar kita gitu. Jadi nggak bisa kita inden ya, kita custom rasa-rasanya. Nah, seperti ini kita bisa tahu bahwa usaha kita itu punya kelebihan tetapi juga punya kelemahan. Dan jadikan kelebihan usaha kita atau kelebihan produk kita itu menjadi suatu kelebihan yang kita tonjolkan. Tetapi kelemahannya itu coba kita minimalisir. Nah, ini cara untuk memetakan persaingan. Oke, kembali ke yang tadi.
setelah kita mengenali calon pembeli, kemudian kita memetakan persaingan. Nah, ini kemudian langkah selanjutnya manfaat riset adalah kita bisa menentukan harga. Jadi kita mau jualan di mana sih? Kita mau jualan kepada siapa sih? Nah, ini harganya tentu akan ditetapkan. Kita mau ambil margin yang mana? Kita mau ngambil penjualan di kelas yang menengah bawah atau kelas yang menengah atas atau kelas yang middle, itu tentu harganya berbeda. Jadi bisa ditentukan dari sini. Kemudian riset ini juga bisa membantu kita untuk meminimalkan resiko. Ini pernah saya alami ya, terus terang. Waktu itu kebetulan saya ada produk, salah satunya adalah keripik tempe. Pada saat itu ada toko oleh-oleh baru yang ada di kota saya, itu baru buka toko oleh-oleh baru yang cukup besar. Mereka mengundang banyak teman-teman supplier termasuk saya. Kemudian setelah diberikan informasi, mereka kemudian mengajukan PO atau pemesanan. Nah, pemesanan ini jumlahnya nggak main-main. Satu item produk itu diminta untuk mengirim 50. Nah, bayangkan kalau produk saya keripik tempe dengan berbagai varian rasa ya. Kalau satu produk itu kita ngirim 50, kalau ada 7 varian, kita akan kirim 50 kali 7, berarti 350. Nah, teman-teman yang lain pun diorder PO seperti itu. Jadi banyak sekali ordernya. Nah, tetapi sebelumnya saya melakukan riset dulu. Ini toko oleh-olehnya masih baru. Terus kemudian pasarnya masih belum pasti gitu ya. Kita riset dulu sekitarnya, kemudian banyak hal yang menjadi pertimbangan. Akhirnya walaupun diminta PO atau pemesanan sejumlah 50 per item, saya memilih untuk mengirim 20 pada waktu itu. Walaupun sempat dikomplain, tapi saya bilang, oke, untuk tahap awal kita kirim dulu 20. Nanti kalau ada permintaan lagi, kita siap kirim lagi. Dan ternyata benar, setelah 3 bulan, kita evaluasi, ternyata penjualannya sangat kurang sekali. Hanya hanya gencar ketika awal pembukaan, karena mereka mengundang tamu dari mana-mana gitu ya. Kemudian di bulan-bulan berikutnya semakin menurun. Sedangkan masa kadaluarsa produk, terutama makanan, itu berjalan. Jadi akhirnya setelah 3 bulan banyak retur, dan teman-teman yang tadinya tidak melakukan riset, yang ngirim sesuai PO-nya, sesuai pesanan dari toko oleh-olehnya tadi, dia kena kerugian yang cukup besar, gitu ya. Karena apa? Barangnya sudah expired date-nya sudah berjalan, dan kemudian kalau dijual kembali pun juga agak susah, gitu. Nah, inilah salah satu fungsinya kita melakukan riset atau studi pasar untuk meminimalkan resiko. Kemudian yang kedua, ini yang berikutnya, itu kita dengan melakukan riset, kita bisa mengenali peluang di pasar. Seperti apa? Contohnya misalnya ada Pak Budi, anggap aja namanya Pak Budi. Dia ingin membuka usaha ternak ayam. Nah, ketika dia membuka usaha ternak ayam di desanya, dia berjalan usahanya, ternyata penjualannya nggak terlalu bagus. Dia cari tahu, kenapa kok penjualannya itu nggak bisa maksimal. Gitu. Ternyata setelah dianalisa, penjualannya tidak bisa maksimal karena ternyata terlalu banyak pesaing. Jadi di desanya Pak Budi ini banyak sekali orang-orang yang menjual ayam juga. Jadi untuk harganya mereka tidak bisa mendapatkan margin keuntungan yang cukup besar karena harganya selalu bersaing. Nah, akhirnya setelah menemukan riset atau studi pasar seperti itu, Pak Budi memutuskan bahwa ternyata di desanya banyak orang yang beternak ayam. Kalau gitu kenapa sih kok nggak aku menjadi supplier untuk makanan ayamnya aja gitu. Kemudian setelah itu Pak Budi memutuskan untuk dia beralih usahanya, tidak beternak ayam tetapi dia menjadi supplier makanan ayam untuk peternak yang ada di desanya gitu. Jadi bertahap akhirnya dia menjadi supplier, kemudian menjadi distributor. Setelah dia menjadi distributor, dia tugasnya mengirim makanan-makanan untuk ternak ayamnya tadi di desanya dan juga desa sebelah. Karena itu akhirnya menjadi salah satu peluang di pasar yang sebelumnya dia nggak pikir. Dia mikirnya kan hanya ingin beternak ayam mendapatkan keuntungan dari situ. Ternyata ada potensi lain yang sebenarnya dia bisa hasilkan dengan cara melihat celah bahwa
peternak ayam di sekitarnya itu tentu membutuhkan pakan ternak yang bisa dikirim. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengenali peluang pasar. Nah, ini Om dan Tante semuanya bisa juga cari peluang-peluang pasar yang ada di sekitar, yang dibutuhkan apa yang ada di sekitar. Misalnya ketika di lingkungan banyak orang kerja, biasanya butuh makanan frozen food, kemudian butuh penjualan pulsa, laundry, atau lain sebagainya, itu bisa kita petakan, kita coba cari dengan cara melakukan studi pasar sederhana. Kemudian manfaat riset pasar selanjutnya adalah menyusun rencana promosi. Jadi kalau kita sudah tahu targetnya, maka kita bisa menyusun rencana promosi yang dilakukan. Misalnya dengan cara membuat banner yang menarik, gitu. Terus kemudian kita manfaatkan channel-channel pemasaran, bisa lewat WA, lewat Instagram, lewat YouTube, mana yang paling powerful gitu. Tidak semua channel pemasaran itu kita coba semuanya ya. Boleh dicoba semuanya, tapi nanti dilihat mana yang paling powerful. Nah, itulah yang kita optimalkan. Karena apa? Market kita ternyata ada di situ. Nah, rencana promosi banyak ya. Misalnya beli 5 gratis 1, kemudian membership gitu. Membership pun bisa juga menjadi salah satu rencana promosi yang kita lakukan. Selanjutnya untuk 5P, strategi pemasaran 5P ini sebenarnya cukup umum, tetapi kalau kita bisa mengidentifikasi lebih detail, kita bisa menggali lebih dalam, ini sangat-sangat luar biasa. Jadi 5P itu terdiri dari yang pertama produk, kemudian yang kedua price atau harga, yang ketiga itu place, yang keempat adalah promosi, dan yang kelima adalah people. Untuk produk, itu produk atau jasa apa sih yang kita jual? Apa sih pembedanya? Apa sih pembedanya produk atau jasa kita dibandingkan dengan produk atau jasa sejenis di luar sana? Ini kita gali lebih dalam lagi. Semakin banyak kita memiliki pembeda, itu maka pembeda yang positif tentunya, itu akan semakin mudah kita untuk menjualnya gitu ya. Jadi cari unique value proposition ya. Jadi keunikan produk kita, pembedanya apa, itu nantinya akan semakin memudahkan kita untuk menjual. Nah, kemudian untuk harga, dari segi harga, apa sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama, kita juga bisa dengan riset harga tadi. Dengan riset harga, kita bisa cari tahu berapa sih customer atau pembeli itu rela mengeluarkan uangnya untuk membeli produk kita. Terus kemudian kita bandingkan dengan harga pokok penjualan atau HPP dari produksi kita. Itu diperbandingkan. Nah, itulah nanti margin yang bisa kita peroleh. Nah, semakin kita bisa melakukan efisiensi, maka marginnya pun juga akan semakin tinggi. Jadi, dari segi harga, ini Om dan Tante nggak perlu takut ya, karena nggak perlu takut untuk menjual dengan harga mahal. Kalau memang produk kita itu memiliki value yang bagus. Jadi intinya yang perlu dipahami bahwa setiap produk atau jasa itu memiliki jodohnya. Kalau ada customer yang bilang, wah produknya terlalu mahal nih, kemahalan nih, gitu, itu berarti dia masih belum berjodoh sama produk kita. Jadi segmen kita bukan tepat dia, tetapi kita memiliki segmen lain yang berbeda yang bisa menerima produk kita dengan value dan harganya. Jadi intinya Om dan Tante semuanya punya usaha, itu kalau jangan takut memiliki harga yang mahal apabila kita berani menawarkan value atau pembeda tadi yang lebih daripada yang lain. Terus kemudian untuk place, cara terbaik apa sih yang kita bisa lakukan untuk mendistribusikan produk kita? Ada yang memang langkahnya online atau offline, atau orang offline itu harus datang ke toko kita, atau pemesanan. Nah, itu place, jadi itu tempatnya. Kalau zaman dulu, tempat ini identik sama toko. Tempat ini identik sama tempat yang fisik kelihatan, tapi zaman sekarang tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan tempat atau place ini bisa tempat yang tempat yang walaupun tidak ada fisiknya secara langsung kelihatan, tetapi bisa tetap dilakukan proses usahanya. Kemudian promosi.
bagaimana cara mempengaruhi pelanggan untuk bisa membeli produk atau jasa kita. Jadi promosinya seperti apa yang bisa kita lakukan. Contohnya tadi bundling ya, memberikan membership itu juga salah satu promosi. Kalau ada pembeli yang mengajak 5 orang temannya, misalnya ke warung kopinya Bu Erina tadi, dengan beli 5 gratis 1. Itu juga salah satu bentuk-bentuk promosi yang memanfaatkan membership atau pelanggan. Jadi perlakuan antara pelanggan dengan pembeli biasa itu ada bedanya. Kemudian people, yang P yang kelima yaitu people, apa yang harus kita lakukan sebagai pengusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kalau misalnya gini, kita jualan nasi goreng, ada pembeli yang merasa lapar, kemudian dia beli nasi goreng kita, itu namanya kebutuhan. Karena dia merasa lapar, kemudian dia ingin makan, beli nasi goreng, itu namanya kebutuhan. Tetapi kalau keinginan, dia ingin beli nasi goreng yang misalnya nasi goreng seafood, atau nasi goreng spesial, atau nasi goreng pedas, nah itu namanya keinginan. Nah ini bagaimana caranya kita bisa memenuhi antara kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah ini nanti kita bicarakan di slide selanjutnya. Nah untuk catatan penting tentang pemasaran itu cari tahu lah intinya apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pembeli. Jadi seperti tadi ya yang dibutuhkan itu kalau pembeli lapar dia ingin beli nasi goreng itu aja cukup. Tapi kalau diinginkan nasi goreng seperti apa sih yang dia mau? Nasi goreng seafood atau nasi goreng Jawa, nasi goreng pedas, nah itu berarti yang dia inginkan. Cari tahu tentang hal itu. Terus kemudian cari tahu kemampuan calon pembeli. Kalau pembeli kita mampu membeli dengan harga kisaran harga yang menurut kita itu relatif rendah, maka kita harus mensiasatinya dengan cara ini ya, menyederhanakan bumbunya. Misalnya ini kita bicara tentang nasi goreng. Disederhanakan mohon bumbunya. maaf 5 menit lagi ya untuk pemaparannya. Setelah itu kita tanya jawab ya. Baik Kak Farah. Jadi kalau misalnya kita memiliki pembeli dengan kapasitas harga yang misalnya 10.000, kita cari tahu bahan-bahannya yang setara dengan harga itu. Tapi kalau pembelinya mampu lebih dari itu, maka kita bisa lebih tinggi lagi membuat harganya. Kemudian cari produk yang sesuai dengan yang diminta calon pembeli, dan yang berikutnya adalah jaga hubungan baik dengan pembelinya. Nah, tips untuk memperluas pasar, itu kita bisa mengelompokkan pembeli berdasarkan tingkat pendapatannya. Jadi sudah sempat dibahas ya. Jadi kalau pembeli yang level pendapatan sekian, itu produk yang diberikan seperti ini. Kalau yang level pendapatannya lebih tinggi, mungkin berbeda. Terus kemudian kenali keinginan yang berbeda antar kelompok pembeli. Nah, saat ini sedang ramai produk mie yang viral dengan varian level-level kepedasan. Nah, padahal sebenarnya kan itu mie biasa ya, tetapi dengan memahami keinginan pembeli, ada yang dia suka yang sangat pedas, ada yang nggak suka pedas. Nah, ini kan memahami keinginan yang berbeda. Kemudian kita bisa meniru dan mengembangkan dari produk-produk yang sebelumnya sudah ada. Kalau kita tahu dulu, waktu saya kecil, bakso, itu adanya ya seperti itu. Bakso berbuah, ada goreng, ada siomay, ada tahu gitu. Tapi ternyata sekarang varian bakso atau pengembangan dari produk bakso itu juga luar biasa. Misalnya contohnya ada bakso bakar, ada bakso keju, bakso kotak, bakso lonjong, dan sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu bentuk variasi atau pengembangan dari produk yang sebelumnya sudah ada. Nah, ini secara singkat saya sampaikan tentang bisnis model kanvas ya. Jadi bisnis model kanvas ini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Misalnya target pelanggannya siapa, kemudian nilai lebihnya produk itu apa, kemudian jalur distribusinya bagaimana, hubungan dengan pelanggan, kemudian sumber pendapatannya, kemudian sumber daya utamanya siapa, kegiatan utama yang dilakukan, kemudian jejaring atau mitranya siapa saja, dan kemudian struktur biayanya. Nah, intinya dengan membuat bisnis model kanvas atau BMC ini, kita akan melihat bisnis atau usaha kita itu secara lebih utuh ya. Jadi kelihatan utuh banget nih. Jadi ketika dipetakan seperti ini kelihatan lebih jelas. Nah, ini sangat memudahkan kita untuk bisa mengkomunikasikannya.
Nah, ini yang terpenting yang biasanya kita kerjakan dulu adalah kelebihan produk kita dibandingkan produk atau jasanya pesaing. Kalau kita belum bisa menemukan kelebihannya apa, itu kita bisa melihat dari segi harga, kemudian desainnya, kemudian pelayanannya, kenyamanannya, kustomisasinya, itu bisa menjadi salah satu kelebihannya. Nah, ini sedikit contoh dari warung kopi, contoh bisnis model kanvas ya dari warung kopi tadi. Mungkin secara singkat saja saya bacakan. Value proposition-nya, yaitu dia keunggulannya apa? Yang pertama, dia menyediakan aneka kopi tradisional, kemudian jajanan tradisional, kemudian dengan diolah dengan bahan baku yang ramah lingkungan. Nah, itu keunggulannya. Kemudian aktivitas utamanya apa? Itu menyediakan key activities ya, aktivitas utamanya menyediakan minuman kopi dan cemilan yang berkualitas. Kemudian pelayanannya ramah. Kemudian sumber daya utamanya apa? Sumber daya utamanya yaitu warungnya, lokasi warungnya, kemudian SDM-nya yang terampil. Nah, kemudian partnernya siapa mitranya? Yaitu supplier dari supplier kopi. Kemudian suppliernya dari camilan tradisionalnya. Kemudian customer relationship ini untuk warung kopi itu siapa gitu. Jadi hubungan dengan pelanggannya, yang pertama contohnya membership tadi. Kalau member itu dia akan dapat keuntungan lebih gitu. Terus kemudian promo member misalnya membeli 5 gratis 1. Kemudian channel pemasarannya bagaimana? Itu di warungnya, kemudian bisa juga masuk di acara-acara kantor atau acara-acara instansi. Kemudian segmennya siapa? Segmennya pelanggan retail atau pelanggan yang eceran, membeli secara eceran, atau pelanggan korporasi. Jadi usaha atau instansi gitu. Kemudian cost structure atau biayanya itu meliputi biaya bahan baku, kemudian biaya pegawai, biaya untuk tokonya, dan lain-lain ya yang berhubungan sama biaya yang memang dikeluarkan ketika prosesnya, baik itu proses produksi maupun promosinya. Dan yang terakhir adalah revenue stream, yaitu potensi-potensi penghasilan yang didapatkan dari warung kopi itu. Jadi potensi penghasilan itu meliputi pertama penjualan dari kopinya itu sendiri. Yang kedua, potensi dari penjualan jajanan tradisional. Kemudian yang ketiga, penjualan bubuk kopinya. Jadi ada pembeli yang tidak hanya membeli minuman jadi, tetapi membeli yang masih dalam bentuk bubuk. Dan yang keempat bisa jadi pengembangan melalui waralaba atau franchise gitu. Nah, ini mungkin secara singkat bisa menjadikan gambaran untuk membuat bisnis model kanvas. Nah, intinya Om dan Tante semuanya, Allah Maha Adil pada setiap makhluknya. Maka apabila ada seseorang yang berhasil, maka kita yang lainnya juga disediakan kesempatan yang sama untuk berhasil dan sukses. Oleh karena itu, kita jangan berdiam diri, bergegaslah untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengejar takdir terbaik dari kita. Oke, sekian dan terima kasih untuk pemaparan materinya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Saya kembalikan kepada Kak Farah. Baik, terima kasih Mbak Tata. Ini saya mau membaca pertanyaan yang masuk, tapi sambil membaca pertanyaan yang masuk, saya akan share screen ya, bagaimana sih caranya terhubung ke Micromentor. Nah, pertama-tama Om Tante, maaf, ini ada glitch sebentar. Aduh, nggak bisa stop share lagi. Halo? Tes? Ya, ya Mbak, masuk Mbak. Ya, ini saya error, boleh ditutup dulu share screen-nya. Ini saya nggak bisa geser. Ya. Laptop saya error. Halo?
Oke, sebentar. Oke. Oke, Om Tante sudah kelihatan ya layar saya. Jangan lupa masuk ke mikromentor.org ke www.mikromentor.org/grab ide dan sebentar ya www.mikromentor.org/grab ide ya. Nah, seperti ini _grab ide dan jangan lupa masuk dengan bahasa Indonesia ya. www.mikromentor.org/grab ide dan kemudian mengklik menjadi temukan mentor. Nah, nanti silakan ikuti semua tata caranya. Nah, ini lagi nih, saya baru saja masuk lagi www.mikromentor.org/grab ide. Kemudian pilih bahasa Indonesia ya, di yang laman yang ada simbol bola dunia ini, klik bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih temukan mentor dan kemudian ikuti petunjuk selanjutnya. Nah, selain itu untuk Om dan Tante, Mas Irsad boleh tolong dibagikan ya tautannya. Silakan yang belum ikutan grup Telegram, kita juga ada mentoring rutin di Telegram. Nah, jangan lupa ya ikut grup di Telegram. Oke. Untuk pertanyaan ya, mungkin kita masuk dulu ke pertanyaan. Oke. Bagaimana menentukan bagaimana tips ya untuk saya yang jualan pakaian impor? Terima kasih. Mungkin lebih ke pemasarannya. Nah, itu gimana Mbak Tata dari Om Nasrullah di Jakarta? Oke, terima kasih. Salam kenal Om Muhammad Nasrullah ya dari Jakarta. Ini pertanyaannya, apakah ada tips tambahan untuk yang jualan pakaian impor? Gitu. Jadi Om bisa Om Nasrullah bisa memetakan dulu siapa sih yang biasanya beli pakaian impor itu, gitu. Jadi yang biasanya suka belanja pakaian impor itu siapa aja, gitu. Itu bisa dipetakan. Nah, setelah itu ketika kita sudah tahu target marketnya, pertama cari dulu pelanggannya. Siapa sih pelanggan yang paling sering beli? Pelanggan yang paling sering beli produk pakaian impornya itu siapa? Kemudian dia karakteristiknya bagaimana? Laki-laki kah atau perempuan gitu ya? Laki-laki atau perempuan, kemudian usianya berapa? Nah, setelah kita tahu buyer personanya, nanti itu akan menentukan langkah-langkah untuk promosinya gitu. Jadi channel-channel penjualan atau promosinya bisa banyak yang bisa dilakukan. Nah, nanti mungkin ini Mbak Farah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, nanti ada di Telegram ya? Nanti ada sesi Telegram ya, seperti yang sebelumnya? Ya, betul. Jadi nanti mungkin akan saya tambahkan juga tips-tips tambahannya untuk jualan pakaian impor, tapi yang jelas Om Nasrullah ini petakan dulu, cari tahu dulu siapa target marketnya yang paling pas. Nah, setelah itu baru nanti akan melakukan promosinya itu seperti apa. Nah, daripada nanti kita promosi ke semua orang ya, belum tentu tepat sasaran, maka kalau kita sudah menemukan buyer personanya atau menemukan customer yang paling ideal, nah itu nanti kita tembaknya dari situ, salah satunya. Jadi entah itu lewat Instagramnya, jadi pelanggan kita atau pelanggan yang paling sering beli sama kita itu tahu kita dari mana. Misalnya tahunya dari WA, atau tahunya dari Facebook, atau tahunya dari Instagram. Nah, ini sasaran kita untuk mengefektifkan penjualannya dari situ, jalan-jalannya. Kemudian tips-tips tambahan itu sebenarnya banyak sekali ya, karena zaman sekarang ini kita butuh kreativitas ya. Salah satunya mungkin bisa memberikan edukasi, membuat konten-konten yang tidak hanya jualan pakaian impor aja, tapi
konten-konten edukasi terkait memilih pakaian impor yang bagus gimana, terus kemudian cara merawat pakaian-pakaian impor itu bagaimana, itu bisa kita jadikan salah satu bekal di konten yang nanti kita bisa buat. Jadi kita menjalin hubungan dengan pelanggannya itu lebih baik gitu. Nggak hanya mereka beli kepada kita kemudian putus begitu aja, tetapi pelanggan ini akan mendapatkan informasi-informasi lanjutan dari kita. Jadi edukasi. Jadi kita bisa support dari konten-konten edukasi. Kemudian kalau untuk penjualannya sih bisa juga dibundling ya. Kalau zaman sekarang sih kalau untuk penjualan pakaian itu bisa jadi dibanding dengan aksesoris yang sesuai apabila ada. Gitu. Jadi sebenarnya kreativitas itu tanpa batas ya. Kadang-kadang kreativitas itu justru mendobrak mindset yang sebenarnya kita punya. Kita berpikiran seperti ini. Ternyata ketika kita ibaratnya out of the box berpikirnya, banyak sekali peluang atau kreativitas yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemasaran yang berbeda dari yang lainnya. Gitu. Mungkin seperti itu Mbak Farah tambahannya. Terima kasih Mbak Tata. Sebentar. Oke, bagaimana ini ada pertanyaan? Mungkin nggak apa-apa ya. Satu pertanyaan lagi ya dari bentar tadi tuh ya dari Pak Agus Riono nih, plat G, mungkin Pekalongan ya kayaknya ya, G ini Pemalang atau Pekalongan. Bagaimana menentukan harga, tips menentukan harga di aplikasi GoFood atau GrabFood, maaf maksud saya GrabFood karena kan udah ada komisi 20%, ada biaya 45% dan confounding 65% dari total diskon jika ikut promo rekomendasi. Sementara jualan saya di pinggir kota yang daya belinya juga masih rendah. Nah ini menarik juga nih Mbak nih, penentuan harga. Iya, terima kasih Om Agus Riono ya. Sebenarnya saya kalau ini memang sudah ketentuan ya, ketentuan untuk komisinya, kemudian biayanya dan lain sebagainya ini memang sudah ketentuan dari GrabFood-nya seperti itu. Dan memang agak terasa kalau kita produknya itu harganya cukup mahal. Salah satunya kebetulan saya juga jualan di GrabFood untuk produk saya yang beras organik ya. Nah, beras organik ini kan harganya relatif mahal gitu ya, dibandingkan dengan beras biasa. Nah, ketika mendapatkan penambahan komisi, kemudian biaya lagi, itu harganya akan semakin jauh sekali gitu karena faktor prosentasenya kalau produk yang dijual produk kita harganya murah sama produk kita yang harganya mahal. Tentu ketika dikalikan sama faktor prosentase itu harganya akan melambung gitu. Bayangkan produk yang harganya misalnya 20.000 sama produk saya yang harganya 100.000 per item. Kalau dikalikan itu akan tinggi gitu. Nah, salah satunya yang perlu kita jadikan pertimbangan adalah bahwa kita bisa mencoba channel pemasaran tertentu gitu ya. Tetapi kita nggak perlu menutup kemungkinan kita bisa berjualan di channel-channel yang lain. Gitu. Jadi ada satu produk itu yang dia cocoknya misalnya dijualnya di GrabFood. Tapi ada juga produk yang mungkin di tempat lain itu pemasarannya lebih kencang gitu. Jadi kita Kak Agus Riono ya, Om Agus Riono tadi bisa mencoba channel-channel pemasaran yang lain. Ketika kita memasarkan di GrabFood dengan setelah ditentukan harganya otomatis jatuhnya sekian ya. Di pemasaran yang offline bisa jadi atau pemasaran yang melalui WhatsApp atau yang lain itu mana yang paling efektif itu yang kita gunakan. Kalau seandainya harga dari GrabFood itu ternyata bisa diterima oleh pasar, why not gitu? Kenapa enggak? Jadi tetap bisa kita gunakan, tetapi intinya kita optimalkan, kita cari tahu channel-channel pemasaran yang lain juga. Seperti halnya saya juga di marketplace ada, di GrabFood juga jualan, di GrabMart ada gitu ya produk saya, ada juga. Terus kemudian dijual secara offline juga gitu. Jadi nanti dari situ akan kelihatan, setelah kita mencoba semuanya akan kelihatan mana yang paling powerful dan paling besar penghasilannya. Itu Kak. Saya kembalikan ke Kak Farah. Baik, terima kasih banyak Mbak Tata. Oke,
Jadi Om Tante jangan lupa ya, nanti silakan mentoring dengan Mbak Tata termasuk yang ingin dibuatkan nomor induk berusaha. Jangan lupa daftar ke www.mikromentor.grab.id, dipilih bahasa Indonesianya dan klik temukan mentor. Jangan lupa klik juga tautan yang dikirim Mas Irsak untuk bergabung di grup Telegram dan melakukan mentoring via Telegram. Terima kasih banyak semuanya Om Tante, hati-hati di jalan yang lagi ngebit dan juga selamat melanjutkan harinya. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Mbak Tata.